Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Cantika Sari dari kelas 11-2. Di sini saya akan mengajarkan tugas bahasa Indonesia, yaitu meresensi buku novel ataupun buku cerita. Kali ini saya akan meresensi buku yang berjudul Soft Skills Sekali Faktor Dalam Diri dengan penulisnya Muhammad Saleh Aman. Sebelum kita masuk untuk meresensi buku tersebut, saya akan membacakan biodata penulis. Muhammad Saleh Aman hampir menghabiskan 30 tahun di alam pendidikan di Malaysia, di Indonesia, dan New Zealand. Bertugas sebagai guru manajemen olahraga di Universitas Malaya Kuala Lumpur, menjadi konsultan soft skill di Universitas Nasional Jakarta, dan telah menamatkan pendidikan PhD di Lincoln University, New Zealand. Penulis telah menghasilkan 5 buah buku manajemen olahraga dan telah menerbitkan lebih dari 20 bab buku dan artikel jurnal yang berakreditasi. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan arti dari soft skills. Kemampuan soft skills menentukan keberhasilan seseorang. Modal soft skills adalah diri kita sendiri, yaitu pikiran, suara, perasaan, dan anggota tubuh. Cara kita berpikir mendasari cara kita berbicara dan berbuat, dan keterampilan pribadi itu menunjang kemampuan kita dalam komunikasi, manajemen, penyelesaian masalah, serta kemandirian dan kewirausahaan. Di sini saya akan memberitahukan ada beberapa bab dalam buku ini dengan judul yang berbeda-beda. Pertama, bab 1 yaitu berpikir, bab 2 berbicara, bab 3 berbuat, bab yang keempat komunikasi, bab yang kelima manajemen, bab yang keenam menyelesaikan masalah, dan bab yang ketujuh kemandirian dan kewirausahaan. Minggu lalu, tugas bahasa Indonesia adalah mensinopsis buku cerita ataupun buku novel. Waktu itu saya memilih bab pertama, lalu sekarang saya akan memilih bab kedua, yaitu berbicara. Kita berbicara dengan yang keluar melalui lidah dan mulut. Kita berbicara untuk menyampaikan pesan dan memberikan informasi. Berbicara adalah sarana komunikasi. Berbicara artinya kita mengucapkan kata-kata, mengekspresi rasa hati, dan menyampaikan gagasan. Lalu selanjutnya ada 4 pedoman dalam berbicara, yaitu tahu dan paham, dan yang kedua pengaturan emosi, yang ketiga percaya diri, dan yang terakhir sabar. Lalu selanjutnya ada beberapa komponen dalam berbicara, yaitu ada apa, mengapa, cara, dan strategi. Nanti saya akan membacakan soal fakta. Berbicara merupakan kepandaian manusia dalam mengeluarkan suara. Seni suara tergolong dalam keterampilan berbicara. Keterampilan seni suara ataupun bernyanyi dimiliki seorang secara alami ataupun dengan latihan. Berbicara merupakan sarana komunikasi dengan bahasa lisan, meliputi proses penyampaian dengan pidato, pembicaraan umum, peniruan bicara, dan berbagai gaya pengucapan lain. Tidak semua orang bisa berbicara dengan baik, malah ada yang tidak bisa melakukannya. Bersyukurlah karena kita dikaruniai kelebihan untuk berbicara. Seseorang bisu tidak mampu menyatakan suara hati dan menjelaskan berita dengan menggunakan berbicara ataupun suara sendiri, melainkan dengan bahasa isyarat. Lalu, ada yang memiliki suara emas ataupun istimewa, bisa memanfaatnya ke jalan yang menguntungkan, seperti penyanyi, orator, pembawa acara, dan pemimpin. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan kisah dan pesan. Pandai berbicara masih tidak memadai, kita harus bijaksana. Jika berbicara, berbicaralah dengan jelas dan terang. Berbicara tentang hal yang baik dan menjaga cara yang baik. Apa yang harus dibicarakan, mengapa perlu sesuatu perkara itu dibicarakan, dengan siapa kita berbicara, kapan waktu paling baik untuk berbicara, dan di mana tempat paling sesuai untuk melakukan hal berbicara. Sekian penjelasan dari saya ataupun resensi dari saya dalam buku Soft Skills Sekali Faktor Dalam Diri bab 2, yaitu berbicara. Mohon maaf bila ada kata-kata ataupun perilaku yang salah dan tidak mengenakan, dan mohon maaf bila penjelasan saya mengenai buku ini kurang jelas dan kurang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.